Kelihatan belum gambarnya? Oke. Ya guys, Ikas baru masuk. Dekatnya Felix aja. Atau mau dekatnya si David pada sana, kamu biar. Terserah, mau dekatnya Felix boleh. Dekatnya Felix ya boleh. Biar nggak masuk-masuk situ kan. Ikas biar masuk-masuk. Oke, yang baru join boleh disiapin ya alat-alatnya ya. Yang kayak Arduino, terus breadboard. Kemarin udah bongkar rangkaian belum? Apa masih? Pakai Tinkercad aja ya Pak. Soalnya lebih gampang pakai Tinkercad soalnya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau nyoba langsung tapi harus bisa loh Elia. Sama sih, nggak beda jauh. Bedanya karena ABCD-nya yang berbeda-beda aja. Lagi. Elia tadi offline apa online? Offline ya? Online. Online. Aku sih online nggak pernah kasih tablet. Pernah PTM soalnya masih COVID. Oh iya. Kita pernahnya PTM pas apa namanya AKM. AKM itu tapi juga lagi saksen. Nggak kangen ketemu teman-temannya El? Agak. Ya nggak terlalu sih. Kan bisa ketemu lewat Zoom. Oh, tapi iya, yang paling kangen itu adalah gurunya ya. Itu lebih perhatiin yang di PTM daripada yang di Zoom. Jadi itu yang di Zoom itu tidak diperhatikan sama sekali. Dibiarin gitu, tidak tahu mau ngapain. Ketemu langsung soalnya kan. Tadi kan Mister masuk kelasnya Eli ya tadi ya, lagi bahasa Inggris ya? Tadi ada part whole gitu kan ya, dan lain-lain. Oke, ini udah semua belum? Pak masih tunggu dulu nih? Sudah, oke. Oke, saya mulai Mister ya. Ya, biar sambil nanti lah ada yang masuk-masuk daripada. Oke, siap. Kalau gitu teman-teman selamat siang. Kalau gitu mungkin ada yang bisa mimpin doa nggak nih sebelum kita mulai? Yang di sini aja, yang offline aja yang mimpin doa. David, mimpin doa. Sini loh, maju ke sini. Ya udah si Felix saja. Mimpin doa. Cepet toh. Ya wes Moses. Mimpin doa, suruh mimpin doa. Yuk. Ada sini. Silakan mimpin doa. Prepare yourself. Close your eyes. Let's pray. Dear God, this morning we start a brand new day. Help us to be good in the way we think. Teach us to be happiness to those we love and always thankful for all that we see. Thanks God. Amen. Open your eyes. Open your eyes. Good morning. Good afternoon. Oke, good afternoon ya teman-teman semuanya ya. Kita bertemu lagi di online course dari Robotic Academy ya. Sayang sekali kita belum ketemu offline ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita harus dengan semangat ya tetap ngikutin ekstranya. Nah, teman-teman kemarin masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Ada ingat nggak apa namanya? Minggu lalu belum ultrasonik. Minggu lalu kita udah belajar yang bunyi-bunyi itu loh. Apa namanya? Ingat nggak? Buzzer, betul ya buzzer ya. Nah, kemarin teman-teman udah ketemu buzzer. Sekarang kita bakal ngembangin nih teman-teman. Kita bakal belajar tentang sensor ultrasonik, terus ditambahin buzzer. Nah, jadi kalau sensor ultrasonik sama buzzer itu nanti bakal jadi apa? Nah, kita bakal belajar nih teman-teman. Oke, kita mulai dulu ya supaya cepat prakteknya. Nah, ini ada materi sedikit. Nah, sensor ya teman-teman. Jadi sensor itu pada dasarnya dia tuh pendeteksi teman-teman. Teman-teman ada yang tahu di sini sensor tuh apa? Contohnya? Yang ada di manusia deh. Di manusia kan punya sensor nih. Tahu nggak apa? Mata, ya boleh. Ada lagi yang lain. Nih ya, kalau di manusia tuh sebenarnya banyak teman-teman. Ada sensor ya. Nah, contohnya tadi mata ya disebut ya. Mata tuh gunanya untuk apa? Fungsinya? Melihat, betul. Terus ada lagi yang lain apa? Kalau di manusia biasanya disebut dengan 5 panca indera. Ya kan? Nah, terus ada apa nih namanya nih? Telinga untuk apa? Dengar, betul. Terus apalagi nih? Ada yang lain nggak? Tahu nggak? Nah, ada ini. Tahu nggak ini apa?
Lidah. Lidah untuk mengecap atau merasakan rasa ya. Jadi teman-teman kalau makan tuh bisa ngerasain, manis, ini asin, ini asam gitu. Itu lidah ya. Terus habis itu ada tangan atau kulit ya, sebenarnya kulit itu digunakan untuk apa? Teman-teman merasa kedinginan, kepanasan gitu kan. Nah, itu jadi untuk meraba atau mungkin merasakan suhu ya. Nah, terus habis itu ada hidung ya, teman-teman. Hidung tuh gunanya untuk apa? Untuk mengendus Cium. ya, mencium boleh. Nah, jadi mencium bau ya, teman-teman. Kalau di manusia itu kan ada 5 nih sensornya. Nah, kalau robot tuh banyak, teman-teman. Ada banyak, tapi terbatas. Terbatas tuh gimana? Nah, kalau di robot nih, tadi kan untuk melihat. Ada sensor apa? Tahu nggak kalau di robot namanya? Sensor? Yang teman-teman kalau misalkan mau ngelihat itu biasanya pakai apa? Kalau misalkan mau motret. Kamera. Nah, betul. Ada sensor kamera ya, teman-teman ya. Sensor kamera. Nah, itu gunanya untuk melihat nih kalau di robot nih. Kalau teman-teman lihat robotnya di kiri ini, dia melihatnya pakai kamera, teman-teman. Nah, ini nih yang ini. Nah, terus selanjutnya nih, untuk mendengar, kalau robot dengernya pakai apa? Mendengarnya pakai sensor frekuensi. Boleh, sensor frekuensi. Bisa juga bisa disebut dengan sensor suara ya. Nah, sensor suara. Nah, kayak gini bentuknya kayak mikrofon, teman-teman. Tahu mikrofon kan? Yang biasa buat halo-halo gitu. Nah, kayak gitu teman-teman bentuknya, tapi dia kecil kayak gini nih. Nah, terus ada lidah. Kalau robot bisa makan nggak? Bisa merasakan nggak? Enggak ya? Bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa apa enggak? Nah, jadi robot itu punya terbatasan ya. Jadi nggak kayak manusia, dia nggak bisa merasakan rasa. Tapi Nggak punya jiwa, itu paling jelas nggak punya nah jiwa. iya, makanya robot tuh nggak bisa tahu makanan enak, makanan asam, makanan asin. Weh, kasihan ya di robot ya. Nah, terus habis itu ada untuk merasakan. Itu buat apa tuh merasakan atau meraba, dia pakai sensor, namanya sensor sentuh, teman-teman. Nah, teman-teman salah contoh dari sensor sentuh tuh apa? Tahu nggak? Tak tahu. Nah, teman-teman kalau main HP itu mencet-mencet layar kan? Nah, itu contoh Ya. sensor sentuh, teman-teman. Jadi layarnya tuh Touchscreen. Nah, betul, touchscreen. Nah, kayak gini kan, nih. HP gini dia buat nyentuh itu bisa. Ya, itu sensor sentuhnya sepanjang layar itu, teman-teman. Touchscreen ya. Terus habis itu buat hidung. Kalau di robot ada namanya sensor gas. Dia mencium baunya, teman-teman. Nah, itu bisa dikembangkan buat jadi kayak hidung tuh. Nah, salah satu sensornya itu tadi yang udah disebut ya, sensor frekuensi atau ultrasonik. Nah, gunanya untuk apa nih sensor ultrasonik? Kemarin minggu lalu udah dijelasin ya sama Mr. Badri ya. Masih ingat nggak sensor ultrasonik? Bisa. Apa tuh? Itu suara sensor jarak. Nah, betul, sensor jarak ya. Nggak bisa didengar manusia. Nah, betul. Pernah ini, Mister punya tebak-tebakan nih. Ini hewan yang dia punya jiwa kompetitif ya. Dia lomba-lomba. Nah, ini contohnya ini dia pernah dengar nggak lumba-lumba tuh kalau ngomong gimana suaranya? Kek. Nah, gitu ya. Cicit gitu ya. Kayak suara tikus tapi dia lebih tinggi lagi nadanya. Nah, itu sampai gelombangnya ultrasonik, teman-teman. Nah, terus habis itu ikan yang bisa terbang. Ikan yang bisa terbang tuh apa, teman-teman? Ya, itu betul sekali ya, lele lawar ya. Nah, Lele lawar. ya, kelawar pernah dengar nggak, teman-teman? Suaranya Ikan gimana? terbang bukannya ada, Kak? Oh iya, ada bener ya ikan bisa terbang ya. Ada memang. Nah, tapi ikan terbang nggak pakai ultrasonik ya, teman-teman. Nah, jadi kelawar ini dia pakai ultrasonik, dia berkomunikasi ngobrol sama temennya itu pakai suara ultrasonik, teman-teman. Jadi kita mungkin nggak mendengar ya mereka ngomong apa. Nah, terus habis itu ini apa nih? Tahu nggak ini apa? Itu submarine. Ya, submarine ya, atau kapal selam bahasa Indonesianya ya. Ini dia juga pakai sensor ultrasonik, teman-teman. Jadi dia nggak di bawah laut itu nggak nabrak karang, nggak nabrak ikan. Kan kasihan kan kalau di depan ada paus itu kan dia nabrak paus. Apa namanya? Ada juga radar scannernya. Nah, betul. Dia pakai teknologi namanya radar ya. Ranging. Aku lupa kepanjangannya apa ya. Pokoknya dia ada sensor radar ya, teman-teman. Dia buat mendeteksi sekitarnya. Nah, kalau terus habis ada sesuatu. Nah, ini apa nih? Teman-teman tahu nggak? Ini kalau ultrasonik apa itu yang di dokteran? Nah, betul ya buat dokter ya kalau Untuk mendeteksi apa tuh hatinya itu. Nah, betul buat mendeteksi penyakit bisa, buat mendeteksi kalau punya adik bayi ya kan. Nah, dia dideteksi kalau udah mau mati. Kalau mau mati ya enggak juga ya. Enggak selalu ya, tapi bisa jadi itu kalau penyakitnya apa gitu kan.
Nah, ini disebut dengan USG ya, teman-teman. Ultrasonografi. Dia pakai sensor ultrasonik, teman-teman. Jadi itu berguna banget ya ultrasonik tuh ya. Nggak cuma buat mendeteksi jarak ya, teman-teman. Bisa buat deteksi macam-macam. Nah, ini tadi contohnya ya. Jadi kalau kelelawar itu kan dia sebelum pas terbang, dia tuh mengeluarkan suara, teman-teman. Teriak, wih gitu. Terus habis itu ada di depannya ternyata ada, misalkan ada apa nih? Ada, ini apa sih? Peri. Kayak kupu-kupu ya. Nah, terus habis itu kupu-kupunya kan kepantul nih suaranya, terus habis itu suaranya mantul lagi. Nah, jadi kelawarnya tahu, oh di depanku ada kupu-kupu nih. Nah, sama juga lumba-lumba juga. Lumba-lumba juga gitu ya, teman-teman. Di depannya biasa tahu dia ada apa tuh, ada ikan atau ada karang atau ada paus dan lain-lain. Nah, kalau kapal selam juga sama nih, teman-teman. Jadi dia manusia nih karena pintar ya, oh aku ingin meniru teknologi yang digunakan kelawar sama lumba-lumba nih. Akhirnya jadilah sensor ultrasonik ya. Jadi kayak gini ya, teman-teman. Nah, pertama pelawarnya teriak dulu, terus habis itu dia bakal apa objek di depannya bakal mantulin. Nih contohnya, teman-teman ya. Ini contoh apa tuh namanya? Mana sih ngapusnya? Nah, ini kalau teman-teman, ini kedengeran suaranya nggak? Nanti teriak terus nanti tambah kecil tambahnya. Iya betul betul. Nanti ada suara yang mantul ya, teman-teman kalau pernah. Nah, ini dia main trompet. Kayak diulang-ulang terus. Kedengeran nggak? Iya. Nah, Kan kedengeran ya? diulang-ulang terus kan itu suaranya. Nah, penyebabnya apa tahu nggak? Jadi penyebabnya karena suaranya yang dikeluarkan oleh trompet ini mantul nih ke teman-teman, ke tebing yang ini nih. Tahu nggak ini di mana nih lokasinya? Canyon. Tahu ya, Grand Canyon ya. Nah, Iya. jadi di Grand Canyon kalau teman-teman teriak itu nanti bakal ada suara yang balas tuh. Wih, misalkan halo, nanti bakal ada halo juga. Jadi itu ya contohnya ultrasonik ya. Jadi dia menggunakan sistem mantul. Nah, karena manusia pintar maka manusia menciptakan namanya sensor ultrasonik, teman-teman. Nah, teman-teman silakan diambil sensornya mana nih? Ditunjukin ke layar. Bentar, Mister. Tak ambil dulu. Oke. Nah, sensor ultrasonik nih, teman-teman, yang ini nih. Dia kecil ya. Dia punya mata 2. Nah, fungsinya apa? Tahu nggak, teman-teman? Kenapa kok matanya 2 gini? Untuk mendapat terus habis itu dikeluarin lagi. Betul ya, Pandi sama Jaden ya. Jadi yang satunya ini ya kan dia ada tulisannya R sama T ya. Nih, ini kan R sama T. R itu receiver. Receive. Betul, receive ya. Receive artinya apa? Menerima ya. Iya. Nah, kalau T itu transmitter. Artinya Mengirim. mengirim. Nah, jadi yang T ini nanti bakal ngeluarin suara. Nah, R-nya bakal menerima. R nanti bakal menerima. Betul. Ya, jadi kayak gini ya. Jadi transmitter ini bakal ngirimin suara, nanti kalau mantul bakal diterima sama receiver. Nah, terus habis itu kita bakal melihat nih contoh penerapan. Sebenarnya ini sensor ini bisa digunakan untuk apa ya, teman-teman? Ini contoh ya. Jadi teman-teman bisa membuat suatu proyek sederhana nih, teman-teman. Tahu nggak ini apa? Mana sih? Oke guys, sekian dulu. Poin udah selesai. Gimana kalau colokin laptop? Nah, jadi contohnya ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman misalkan pakai bin. Nah, betul. Nah, Trash kayak bin gitu, ya, bos. otomatis ya. Di depannya misalkan ada tangan itu kan tadi ada kebuka. Mister Jaden punya. Nah, Jaden punya ya. Oh. Jadi sekarang Jaden bisa bikin sendiri nanti. Nah, jadi dia dikombinasikan sama aktuator, teman-teman, atau apa tuh yang bisa bikin ngangkat. Ini kenapa kok bisa ngangkat? Kalau yang canggih tuh bolki gede banget kalau yang canggih. Iya benar. Ada tuh kan yang jual apa tuh trash bin otomatis ya, ada yang jual tempat sampah otomatis ya. Itu kan harganya bisa berapa ratus ribu kan, teman-teman. Sementara teman-teman Gitu, kalau bos. bikin sendiri nih harganya bisa murah nih, cuman paling berapa? Ini kan pakai kaleng susu bekas ya. Nah, ini teman-teman beli servo namanya nih, servo yang warna biru nih. Nah, teman-teman Tapi paling harus harga diumpetin itu belakangnya biar nggak kelihatan jelek. Nah, betul. Jadi teman-teman tinggal dihias ya biar bagus ya. Ini contoh nih. Terus habis itu ada lagi nih, teman-teman, yang bentuknya ini, teman-teman tahu nggak ini apa? Itu kemarin kan juga bakal dibuat kan habis ini lulus. Ya, betul. Nah, ini contohnya robot avoider atau robot yang bisa menghindar ya. Ini contoh hasil akhirnya gimana sih? Ini ya contoh hasil akhirnya ya. Jadi ketika dia dinyalain, nah ketika dia deket tembok, bisa muter loh. Tuh, jadi dia bisa tahu, oh di depanku ada tembok. Sensor ultrasoniknya. Nah, betul. Nih, lihat ya kepalanya ya. Di kepalanya ini ada sensor ultrasonik. Suara terus, jadinya Betul. tahu.
Betul. Jadi dia kalau misalkan mendeteksi, oh di depanku ada sesuatu, maka dia bakal muter balik. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terus habis itu sekarang kita bakal belajar ini. Jadi di depan di sensor teman-teman lihat ya, bisa lihat ya. Ada tulisan apa aja tuh? Pin VCC, VCC, pin GND, nah, Eko, sama TRIG, trik ya. Nah, Trik. betul. Kalau VCC. VCC itu VCC itu untuk apa? Teman-teman tahu? apa? VCC? Nggak tahu. VCC itu buat nanti disambungin ke 5 volt ya. Atau buat dayanya nih, suplai listriknya. Oh, Nah, GND itu buat apa? GND itu biar GND ya dipasang ke GND. Nah, betul. GND itu negatifnya itu dipasang ke GND ya di Arduino ya. Nah, kalau trik ini nanti diatur nih di program nih trik Echo. Trik ini untuk mengirim. Jadi dia memprogram transceivernya nih. Transmitternya ini. Nah, kalau Echo dia memprogram R-nya atau receivernya. Jadi dia menerima ultrasoniknya. Nah, karena teman-teman sudah tahu, sekarang mari kita bikin suatu proyek sederhana ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman dikeluarin bahan-bahannya. Jadi di sini kita butuh namanya pertama Arduino Uno teman-teman tentunya ya buat program ya. Terus habis itu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman butuh breadboard juga. Nah, terus habis itu sensor ultrasonik teman-teman ya. Jadi disiapin sensor ultrasoniknya yang bulat kayak gini nih. Nah, terus habis itu ada buzzer ya, karena kemarin kita udah main buzzer ya. Jadi kita nanti bakal ngasih program gimana caranya biar kalau ada orang di depan sensor ini, nanti buzzernya bakal bunyi nih, bakal ninit atau tit gitu kan. Biar tahu nih. Jadi itu jadi sensor anti maling. Nah, terus habis teman-teman butuh kabel jumper ya, teman-teman. Disiapin silakan yang apa tuh punya bahan-bahannya. Yang di sekolah juga boleh disiapin, nanti bisa bagi-bagi share ya kalau misalkan ada masalah ya. Mana udah siap semua? Oke, kalau udah siap kita bakal lanjut nih teman-teman. Nah, jadi rangkaian yang teman-teman harus bikin, ini kayak gini ya teman-teman. Jadi teman-teman punya Arduino pertama nih. Arduino yang ini ya. Seperti biasa Arduino. Nah, kemudian teman-teman lihat dulu VCC sama GND. Di sini VCC sama GND kan dia bakal nyambung langsung ke VCC ke 5 volt ya teman-teman. Tadi kan udah disebut ya. GND ini bakal nyambung ke ground. Nah, jadi boleh teman-teman mau langsung dicolokin ke jalurnya breadboard atau teman-teman mau lompat dari sini nih, positif negatifnya biar kelihatan lebih rapi. Boleh, bebas. Nah, terus bagian trik ini teman-teman, ini bebas ya teman-teman. Trik sama Echo ini teman-teman mau taruh di mana, nanti tinggal di program aja. Kalau misal di sini naruhnya, triknya ini di pin nomor 4. 4 ya, ini nomor 4 ya. Dulu lampunya ya LED-nya. Ya, boleh dicopot, boleh, nggak apa-apa. Mau dibongkar yang kemarin nggak apa-apa, bikin baru berarti. Nah, terus habis itu Echo yang ini. Echo ini kan untuk apa tadi? Ingat? Echo menerima ya. Untuk menerima. Nah, betul. Echo ini dipasang di pin 3. Nah, terus habis itu pin nomor 2 itu dipasang ke positifnya dari buzzer. Jadi kan buzzer ada positif negatif ya, teman-teman. Kemarin ingat ya, negatifnya nyambung ke ground. Nah, positifnya nyambung ke pin nomor 2. Nah, silakan dirang. Habis baterai. Oh, diambil dicas ya, Jaden ya. Ya nanti. Nah, silakan teman-teman bikin nih rangkaian kayak gini ya. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyain. Jadi teman-teman di sini punya 4 pin ya, karena sensor kemarin kan teman-teman ada resistor, dan sekarang di sini nggak dibutuhkan resistornya, LED gitu kan. Kecuali teman-teman mau apa tuh, kalau ada maling lampunya nyala gitu boleh. Nah, itu habis itu ini ada VCC trik. Lampunya nyala sama keluar buzzer gitu. Boleh, boleh. Itu nanti Pandit kalau misalkan mau nyoba di rumah nanti boleh ya. Atau minggu depan kita bakal bikin proyeknya tuh. Oke, terus ini pertama kita bikin buzzer sama sensor ultrasonik dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada VCC, trik, Echo, GND. Nah, trik di sini buat dimasukin ke pin 4. Nah, Echo dimasukin ke pin 2. Pin 3. Nah, pin 2 nanti masuk buat ke apa tuh buzzer. Buzz. Oke. Silakan dicoba ya teman-teman. Nggak bagus. Ya gimana? Aku mau coba pakai yang breadboard asli ya, nggak pakai Tinkercad. Nah itu tetap aja toh. Plus minusnya itu kan di tempat yang berbeda itu nggak pengaruh toh. Nggak pengaruh, nggak apa-apa. Yang penting Elia tahu kalau plus itu nyambungnya ke 5 volt ya. Oke. Nggak, ini kalaupun dibalik nggak apa-apa sih, nggak masalah. Cuman biar mempermudah aja. Bisa dicoba ya teman-teman.
Jadi teman-teman merangkai nanti lama-lama bisa merangkai sendiri nih. Yang penting ingat-ingat ya, kalau negatif itu selalu, dia pasti selalu nyambung ke GND ya teman-teman. Nah kalau positif ini bisa jadi disambungin ke, nah kalau VCC itu pasti nyambungnya ke, VCC ini nyambungnya ke 5 volt ya, pasti. Nah kalau positif ini belum tentu ke 5 volt. Positif itu bisa jadi ke pin juga ya, ke pin nomor 2 atau ke sekian, biar yang bisa diprogram. Elektroniknya boleh dibalik nggak, Mister? Selama apa tuh? Selama ini Gio ya. Nah, selama Gio nanti ininya nggak kebalik. Nah, triknya nanti tetap di pin ini, VCC di pin 5 volt nggak apa-apa dibalik. Bukan, Mister, bukan maksudnya sensornya dibalik gini. Oh ya, Kabelnya juga harus dibalik. boleh nggak apa-apa, nggak usah dibalik, nggak apa-apa Gio. Kabelnya juga harus dibalik. Kalau dibalik seperti itu nggak apa-apa. Yang penting pinnya sesuai dengan nanti dengan kabel jalurnya ya, Gio. Berarti ini kabelnya dibalik kabelnya. Kabelnya nggak apa-apa dibalik. Yang penting VCC nyambung ke 5 volt, GND ke negatif ke GND. Nah, trik sama EC-nya juga sama. Jadi dibalik-balik nggak apa-apa. Gede banget. Mana? Masih lancar ya? Ada masalah nggak nih? Mister Tio, Ya, gimana? ini pas Pandit colokin ini kabelnya Pandit kan udah kayak gini toh. Nah, pas Pandit colokin Pandit kan kayak gini toh. Kok kayak bau ada yang kebakar gitu ya, Oh. udah tak copot. Hati-hati ya. Jangan sampai kebalik nih, VCC 5 volt ya. Mungkin tadi Padit kebalik. VCC 5 volt. GND-nya ke nyambungnya ke GND nih. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti bisa kebakar. Iya. Bisa ya. Cek lagi ya. Begini. Gimana Gio? Aman. Kebalik bau begini. Nah, Kebalik, gimana? Padit kebalik nggak? kebalik. Oh, kebalik ya? Oke. Ya. Semoga nggak rusak ya. Tapi untung nggak kebakar, cuma bau. Oh iya. Semoga nggak rusak ya. Oke, gini ya teman-teman. Nah, ini contoh di Tinkercad-nya nih teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah dikasih program codingnya kayak gini, oke, nggak apa-apa sambil dijalanin. Nih kasih contoh ya. Jadi kalau di start simulation teman-teman, kalau dijalanin di beneran, harusnya seperti ini ya teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat ini kan, kalau dideketin. Nah, jadi bakal bunyi gitu teman-teman. Agak bising ya, sorry. Kaget Mister Tio. Sorry ya. Aku juga nggak ngira suaranya segede itu ternyata. Jadi nanti bakal kalau misalkan ada benda mendekat di depan sini, nanti dia bakal itu teman-teman, bakal ngedeteksi, bakal bunyi nih si buzzernya. Nanti kalau misalkan menjauh, dia nggak bakal bunyi. Kayak gini ya teman-teman. Ya gimana? Pandit lupa ini yang panjang itu yang negatif atau yang positif? Oh ya. Bloknya mana Mister ini jempol. Oke, sebentar ya. Pandit dulu ya. Pandit tadi yang panjang yang positif ya Pandit? Yang pendek yang negatif. Gimana tadi Gio? Oh iya, Jaden. Oh sip. Udah oke ya. Yang buzzernya udah kepasang juga? Udah. Oke, sip. Nanti tinggal programnya ya. Ya, aku tinggal ngambil laptop. Oke, sip. Gimana tadi Gio? Tanya apa? Sekarang udah waktunya bloknya atau masih nanti? Oh ya, boleh. Kalau Gio udah selesai bikin rangkainya, dibuka M-blocknya ya. Nanti kodenya seperti ini, teman-teman. Nah, kelihatan nggak? M-block itu? Hah? Oh, yang M-block? Yang M-block, oke. Nanti yang M-block kayak gini ya. Sebentar, mana sih? Nah, ini dia. Teman-teman udah selesai, ada yang belum selesai? Nah, kalau teman-teman bikin program ya, programnya kayak gini ya, teman-teman. Jadi ada kalau M-block kayak gini yang kiri, kalau Tinkercad yang kanan. Nah, jadi dilihat nih, di sini ada beberapa warna-warni yang beda ya. Kalau di Tinkercad, teman-teman di sini ada tulisan, ada bagian input. Di M-block juga sama sih ada bagian input.
Nah, jadi teman-teman dibuka yang bagian warna biru ini, dicek di bagian input ya teman-teman yang warna biru. Terus habis itu yang warna hijau, ini bagian kontrol. Bentar, aku tunjukin ya. Nah, kalau teman-teman lihat di program sini, di sini bagian input ya teman-teman. Bagian input di sini ada tulisan read analog bla 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 bla. Nah, cari yang tulisan read ultrasonic ya teman-teman. Di sini ada tulisan read ultrasonic. Yang M-block kurang lebih mirip ya. Bentar ya, yang M-blocknya lagi aku buka. Nah, yang M-block kayak gini. Nanti di bagian input sini ada membaca sensor ultrasonic atau read sensor ultrasonic gitu. Nih di M-block kayak gini ya. Tadi di sini kayak biasa kemarin tambahkan. Tadi agak nge-lag. Nah, tambahkan terus habis itu di M-block pilih yang bagian Arduino Uno. Oke. Nah, di sini bagian sensor ya, teman-teman. Ada sensor tulisan membaca ultrasonic pin trigger 1, pin berapa, echo 1 misalkan. Nah, nanti tinggal diganti pin triggernya tadi teman-teman masang di pin berapa tadi kan? Nah, pin echo-nya di pin berapa? Nah, ini di bagian Tinkercad. Kalau di Tinkercad teman-teman ketemunya di bagian input. Di bagian input sini ya. Nah, ini tulisan read ultrasonic distance sensor. Nah, terus habis itu teman-teman kalau ini di chat ya. Jadi tadi pin trigger nomor berapa? Pin trigger nomor 4 kalau nggak salah ya. Pin echo-nya nomor 3. Nah, kemudian teman-teman di sini ada tulisan peristiwa. Ya, bukan peristiwa, sorry, kontrol ya. Nah, jadi karena udah sampai sini belum teman-teman? Bentar, Mr. Tio. Oke. Sip. Jadi dibuat dulu ya, apa tuh sesuai dengan di gambar kiri ini rangkaiannya. Nah, kalau di Tinkercad bakal kayak gini nih bentuknya. Kalau di M-block bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, nanti Mas Sir bakal jelasin nih maksudnya programnya apa ini. Itu lagi Merangkai? Iya. Oke. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyain ya. M-block ya. Yang M-block teman ini cari di bagian sensor ya, Gio. Bagian sensor sini ada tulisan membaca sensor ultrasonic pin trigger. Tadi pinnya nomor berapa, Gio? Yang itu Udah ya. Kalau udah nanti di sini bagian operator tuh, Gio. Ada tulisan operator. Nah, di sini kita cari yang ini nih, yang apa tuh kurang dari, ada tulisan kurang dari. Nah, terus habis itu dimasukin ke sini. Nah, ini terus habis itu dimasukin ke dalam sini ya, ke dalam bulutan. Ini kan ini kan bulat ya. Nah, ini kan bisa dimasukin set gitu kan, masuk ya. Nah, teman-teman ini penting ya, didengerin dulu ya. Jadi gimana El? Boleh kayak apa? Belum selesai. Terus kayak gini aja. Baru sampai kayak ini. Nah, ini lagi Oke, udah kayak gini, Kak. Oke, sip. Jadi sekarang tinggal disiapin programnya ya. Tapi mau lihat buzzernya ini, mau lihat sensornya. Buzzernya. Oke, abis ini ya El. Bentar. Nah, ini jadi teman-teman. Buzzernya di mana, taruhnya di mana? Oke, sebentar ya. Nah, jadi yang warna biru ini teman-teman, ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Yang warna ini membaca sensor ultrasonic pin trigger 4, pin echo 3. Tahu nggak ini apa? Gunanya untuk, jadi dia bakal ngebaca nih teman-teman. Nah, jadi kan teman-teman tahu sentimeter kan? tahu. Nah, jadi di sini nanti bakal kebaca nih. Nanti setelah dibaca di sensor berapa sentimeter ada di depan sensor. Misalkan nanti bakal kebaca 30 cm atau 40 cm. Nah, teman-teman tinggal ngatur nih. Misalkan jarak malingnya itu misalkan kalau misalkan malingnya itu mendekat. 1 cm. Kalau 1 cm kedekatan kayaknya tuh. Jaden. Nanti malingnya yang ada 3 apa? 100. Boleh 100 nggak apa-apa. Nah, tinggal diatur aja di sini nih. 1000 cm. 1000 cm jauh dong 10 meter ya. Kayaknya nggak sampai tuh sensornya. Ya, di sini diatur teman-teman. Ini mau berapa sentimeter di depan sensor baru bunyi. Misalkan teman-teman mau malingnya, kalau malingnya di 50 cm di depan sensor bakal bunyi. Nah, diatur aja 50 cm. 1000 cm bisa. 10.000
kejauhan ya. Nanti anti maling namanya. Iya, jadi nanti kalau misalkan ada tikus lewat bunyi juga. Nah, jadi dideketin ya, misalkan maksimal ya. Maksimal 100 cm, teman-teman. Tapi kalau bisa kurang dari itu, misalkan kita kasih contohnya 50 cm atau 40 cm deh. 40 cm di situ. Jadi kurang lebih berapa ya? Dari sensor, misalkan sensor yang ini nih. Sensor yang kiri nih. Nanti dia kurang lebih segini ya, 40 cm. Nah, kalau malingnya lewat depan situ, nanti bakal bunyi. Nah, tinggal diatur di sini ya, teman-teman. Jadi mau berapa sentimeternya? Ya, kita balik ke rangkaian ya. Nah, jadi dia digunakan untuk mengatur jaraknya mau berapa sentimeter, teman-teman. Teman-teman bebas mau misalkan 35 cm atau 50 cm. Tapi maksimal kurang dari 1 meter ya, kurang dari 100 cm ya. Itu codingannya gimana, Mr. Dio, yang lanjutannya? Oke. Sampai sini udah ya, Jaden tadi ya. Nah, Udah. terus habis itu sekarang kita bakal masuk ke bagian kontrol, teman-teman. Nah, di sini kan ada kontrol jika, maka, dan jika tidak ya. Kita masukin ke sini. Terus habis itu yang bagian dalam sini kita masukin ya. Jadi kan kita baca nih, jika malingnya kurang dari 40 cm, ya kan? Kebaca ya. Jika malingnya kurang dari 40 cm, maka ngapain? Berarti kalau misalkan kurang dari 40 cm tadi ngapain? Apa yang terjadi? Buzzernya bunyi ya. Nah, buzzernya bunyi. Berarti kita masukin nih bagian buzzer. Buzzernya mana nih buzzer? Kita lihat buzzer tuh ada di bagian, aku lupa ya. Pin ya, di bagian pin sini ya. Mainkan pin bla 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 dengan nada sekian. Nah, ini kan tinggal dimasukin. Nah, jadi kalau misalkan jika maling kurang dari 40 cm, maka mainkan buzzer yang ada di pin nomor 2. Teman-teman kan tadi nomor 2 ya. Dengan nada apa? Misalkan nadanya yang tinggi deh biar kedengeran, C8. Ketukannya. Jadi ini bebas sih, misalkan teman-teman mau 1 detik boleh. Nah, jadi dibacanya gitu ya, bisa ya, kebaca ya. Jika maling kurang dari 40 cm, maka buzzernya nyala. Nah, kalau misalkan enggak, berarti kan nyala, pinnya beda. pinnya boleh, misalkan mau diganti pin berapa. Nah, kalau enggak, berarti kan kalau misalkan enggak ada orang di 40 cm itu, maka buzzernya dimatiin kan, biar enggak berisik ya. Nah, cara matinya gimana? Boleh dengan misalkan mainkan pin nomor 2 dengan nada, kalau di sini nggak ada nih C2, berarti C2 kan tetap bunyi ya. Ya, gimana caranya biar mati? Nah, biar mati, ini dihapus dulu. Kita pakai namanya set digital pin. Nah, jadi pin nomor 2 dimatiin, direndahin kayak gitu. Nanti bakal jadi kayak gini. Nah, kalau di M-Block kan perlu ini ya, saat Arduino mulai, sama perlu namanya biar dia berulang terus, maka dia dikasih selamanya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Gimana? Oke, betul Jaden. Elia, betul. Kayak gitu ya. Tinggal di coding aja ya. Oke, tinggal di coding. Bentar, Mister, lagi ngoding. Oke, sip Pandit. Kurang lebih terserah kan? Gimana? Digital pinnya 2. Ya, digital pinnya tadi pinnya buzzernya, Jaden. Jaden kalau naruh di pin 2 berarti sama kayak gini ya. Nanti tinggal di setting 2. Sudah. Oke, sip. Tinggal dicoba ya. Nanti kalau udah oke, coba dibilangin. Enggak coba. Apa? Oh, yang di M-Block ya. Jadi kom 5 ya sekarang komku. Oh iya, ganti kadang ya. Nah, kayak gini nih yang di M-Block ya. Teman-teman. Gimana? Gimana, ada masalah nggak? Sorry, aku nggak terlalu kedengeran ya yang di kelas. Ngomongnya dekat itu kamera itu. Gimana, ada permasalahannya apa tadi? Ngomongnya di sini. Benar kan Mister Dio kayak gini? Ya, betul. Nggak bisa dia mau nancep. Gimana? Coba lihat. Ya, disamain aja ya. Nah, pinnya jangan sampai salah ya, Jaden. Kalau nggak salah harusnya bunyi. Pinnya udah 2. Oke. Ekornya udah 3. Sip. Triknya ini berapa ya? Ini trik C. Ekonya berapa? Dicek dulu. Gimana? Yang di kelas tadi ada masalah?
Ekornya 3. Gimana? Masalahnya apa? Oh, kebalik ya. Jangan sampai kebalik ya trik sama ekonya. Enggak, yang di M block. Gimana? Yang di M-block kenapa? Bisa diulangin. Oke, aku ulangin ya. Nah, kita bakal ulangin dari awal ya teman-teman. Jadi, jadi pertama teman-teman ya. Pertama kita bakal ngebaca sensornya teman-teman. Kita bakal baca sensornya, yaitu di bagian sensor sini ya teman-teman. Bagian sensor. Nah, terus teman-teman bakal ketemu nih, membaca sensor ultrasonic, pin trigger, dan pin echo. Masukin. Nah, tadi kan pin trigger sama pin echo-nya teman-teman udah itu ya, udah setting ya di breadboard-nya kan. Tadi pin echo nomor berapa? Nggak bisa Mr. Tio ini. Oh, bentar ya, kita diulangin pelan-pelan ya. Iden. Nah, tadi kan kalau sesuai dengan rangkaian yang di sini. Omnya salah. Nah, dilihat ya di bagian trigger ini ada di pin nomor 4 ya. Triggernya ada di pin nomor 4. Nah, pin echo-nya ada di nomor 3. Ya, ini M-block ya. Ini lagi aku bahas nih ya, M-block nih. Nah, jadi teman-teman pertama masukin membaca sensor ultrasonik nih. Nah, Oke, kalau udah nanti masukin ini, kita setting pin trigger nomor 4, pin echo nomor 3 ya, kalau sesuai dengan rangkaian yang tadi aku bikin ya. Oke, nanti habis itu teman-teman masuk ke bagian. Tapi kok nggak mau bunyi ya? Oh, oke. Nah, mungkin ada yang salah tuh Jaden. Nanti dicek pelan-pelan ya. Nah, terus teman-teman di sini kita masukin ini. Ada tulisan operator kurang dari ya. Ini kan apa tuh yang tajam ke kiri. Kita masukin sini. Nah, terus habis itu kita masukin yang bulatnya ini ke dalam sini. Nah, ini gunanya untuk apa, teman-teman? Yang bagian hijau ini. Jadi dibacanya adalah membaca sensor ultrasonik. Jadi teman-teman misalkan mau malingnya nanti kira-kira kalau 40 cm di depan sensor bakal bunyi, maka kita atur ini 40 cm, teman-teman. Ini dalam satuan sentimeter ya. Kalau misalkan teman-teman maunya, oh, aku pengen dong malingnya ternyata di 50 cm di depan sensor, berarti kita ganti 50. Bebas ya. Nah, misal di sini ganti 40. Terus teman-teman, kalau misalkan udah, oke, gimana El? Ya. Gimana El? Sensornya gimana ya? Gimana El? Oh, ini sensornya gimana ya? Nah, Oh, ini. kalau El tadi sesuai dengan di gambar, Ini Pandi coba ini terus yang komnya ini Pandi coba yang lain terus masih nggak bisa. Oh, Pandit masih belum bisa ya? Iya. Mungkin. Oke, Oke, bentar ya Pandit ya. Tadi gimana El? Oh ya. Oh, itu nyebrang di situ ya? Coba lihat di sebelahnya El, sebelahnya. Yang sebelah sensornya. Oh ya, oke. Yang itu boleh, nggak apa-apa, boleh. Itu Yang penting itu pin triggernya 4, pin echo-nya 3 atau apa ya? Nah, itu nanti Elia masukin ininya. Masukin di bagian sininya nih. Ini kan pin triggernya disambungin ke pin nomor 4 boleh. Kalau sesuai dengan rangkaian ya. Echo-nya di pin nomor 3. Jadi biar sama ya. Oke, teman-teman lanjut ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kontrol nih, teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman ambil yang tulisan jika dan maka. Dan sama jika tidak. Sudah. Kalau udah, masukin ke dalam sini. Nah, ini cara bacanya, teman-teman. Sudah. Jika malingnya kurang dari 40 cm, maka ngapain? Nah, ini kita kan masih kosong nih. Jadi ulangin ya cara bacanya ya. Jika malingnya kurang dari 40 cm di depan sensor, maka ngapain? Nah, ngapainnya ini kan kita tujuannya menyalakan buzzer ya, biar ada bunyinya ya. Teman-teman ya. Kan? Nah, kita masuk ke dalam pin nih, teman-teman. Di sini kita masukin yang kemarin kita buat buzzer. Yang mana? Ingat gak? Lupa. Mainkan pin. Nah, betul. Mainkan pin ini ya. Kita masukin nih, teman-teman. Tadi kan pin buzzer di nomor berapa? Pin buzzer di nomor, kalau sesuai dengan gambar ini, pin buzzer ini ya. Yang ini ada di nomor 2 ya, teman-teman. Maka kita setting nih. M-block, Kak. M-block. Ya. Ini buat contohin rangkaiannya ya. Mainkan pin di nomor 2. Nah, 2 ini kan buzzer ya. Dengan nadanya bebas, teman-teman, mau apa. Misalkan mau C8 ya, biar berisik. Ketukannya boleh bebas, misalkan 1 detik ya. Nah, ini kan jadi kebaca nih. Cara bacanya, jika
membaca sensor ultrasonik. Jika malingnya kurang dari 40 cm, maka buzzernya dinyalain. Nih, buzzernya di pin 2 dinyalain. Nah, kalau enggak, buzzernya dimatiin kan biar nggak berisik ya. Nah, cara matiinnya gimana teman-teman? Di sini tulis masukin set digital pin. Nah, pin Mister. ya, 5V-nya ke minus kan? 5V-nya ke VCC. Oh, kebalik ya, Jaden. Dicabut dulu, nanti takutnya rusak ya. Nah, jika tidak, maka di sini di bagian direndahin, dimatiin, rendah. Nah, kalau udah sampai sini GND-nya ke plus kan? apa? GND-nya ke plus kan? GND-nya ke negatif. Kebalik ya. Balik, Mister. Nah, bisa dibenerin tuh. Jadi, kalau ini kan kalau misalkan teman-teman di Tinkercad ini udah cukup nih. Tapi kalau karena ini di M-Block, teman-teman butuh namanya peristiwa kontrol di bagian selamanya. Jadi biar dia ngulang terus. Biar malingnya kebaca terus selamanya. Terus habis itu dikasih peristiwa saat Arduino mulai. Nah, gini udah jadi ya teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dicoba ya. Sambil dicoba. Ada bunyi ya, Mister. Bunyi-bunyi apa tuh? Ya, kalau udah selesai sini, teman-teman bisa dikonekin ya, dihubungkan. Caranya ngubunginnya gimana? Sebentar, aku contohin ya. Hah, gimana? Tapi lirik banget. Nah, jadi M-Link itu apa? Ada M-Link-nya. bukan M-Link ya. Kita pakai tulisan menghubungkan di sini ya. Tapi kalau mau pencet connect itu harus kalau penyalain M-Link dulu. Bunyi M-Link. Oh, masa M-Link? Iya. Hmm. M-Link dulu. Ini teman-teman caranya tambahkan di sini dulu ya, tambahkan. Udah tadi Arduino Uno udah belum? Udah. Terus habis itu di sini tulisannya ada connect gitu kan? Iya. Kalau dipencet, Ada M-Link. oh terus nanti M-Link-nya tulisannya apa tuh M-Link-nya? Ya udah. Dinyalain M-Link bang. Dinyalain. Oh, oke. Sebentar. Suruh dinyalain dulu. Coba boleh ditunjukin nggak? Boleh tunjukin nggak? Nggak bisa diambil. Bisa. Gitu. Bentar ya. Ya, oke. Suaranya kecil banget, Mister. Sumpah buat budek. Oh iya. Tapi udah berfungsi belum? Iya, kayak suara ultrasonik karena meskipun boleh. kecil suaranya kayak. Oke, kalau gitu nih nadanya direndahin aja biar gak berisik coba. Gimana yang di kelas tadi masih ada masalah ya? Bisa on ya, caranya gimana ya? Mister Tio, ultrasonik itu memang lirik ya suaranya. Oh, kalau ultrasonik tuh sebenarnya nggak bisa kita dengar teman-teman. Jaden. Nah, itu kalau yang suaranya kecil itu mungkin buzzernya ya. Oke, gimana? Kak, minta tolong, Kak. Itu cara simulasinya gimana ya? Start simulation. Adinugi itu loh, Adinugi. Oh, Arduino gini ya. Oke, Iya. sebentar ya, El. Lihatin, Kita lihat dulu. Nah, cara simulation apanya, El? Cara mulainya gimana? Oh, M-Link-nya. Oke, sebentar. Semuanya kayak gitu. Oh iya, Iya. menghubungkan perangkat. Oh, itu udah colokin belum itunya apa tuh namanya? Udah. Oke, bentar aku. Oh, gitu ya. Kenapa ya? Tapi kok di M-Block yang biasa nggak ada. Mister Tio sudah Ya. bisa. Oke, bentar. Itu M-Link-nya udah di-download ya? Bukan M-Link browser kan ya? Dari Google Chrome. Oh, dari Google Chrome ya? Oh ya, kalau dari Google Chrome emang kayak gitu ya. Jadi kalau Gimana, Kak? jadi Google Chrome. mungkin bisa download dulu yang apa tuh yang aplikasinya ya. Kalau Jadi aplikasi Ini gimana, Kak? ini dibikin lagi. nggak ya nanti programnya bikin lagi, nanti download dulu M-Block-nya. Kak, Nanti cara nyalainnya gimana biar bisa testing? biar bisa testing. Elia pakai ini ya, pakai M-Block ya? Oh, aku mau pakai M-Block soalnya aku merasa saya berani dan aku tidak mau cerita. Oke, kalau Elia pakai M-Block di sini tulisannya ada menghubungkan kan Elia? Ada menghubungkan udah. Nah, klik ya. Udah dicolokin belum Arduino-nya? Katanya kok tidak ada perangkat ya. Nah, terus habis itu tampilkan semua perangkat, show all device ya. Nah, di situ kan ada beberapa kom ya. Weh, aku udah selesai ini hubungin. Oke, kalau udah dihubungin, tinggal pencet. Udah hubungin ini. Gimana? Kak, Ya, gimana? Kayak gini, Kak. itu kayaknya gara-gara kita pakai M-Block-nya yang link deh.
Iya, jadi mungkin bisa di-download dulu ya aplikasinya ya. M-Blocknya di-download dulu. Ya, di-download dulu. Ada yang buat Windows atau Mac ya, tergantung itunya. Gimana El tadi? Sorry. Oh, aku udah tak sambungin. Oke, udah disambungin ya. Kalau udah nanti tinggal diunggah nih. Tadi udah nyambung kan? Udah ada tulisan connect gitu. Nah, kalau udah nanti tinggal pencet unggah L. Di sini ada upload ya. Jadi itu buat yang tadi M-Link itu permasalahannya. Jadi lebih leluasa kalau kita bisa pakai namanya M-Block yang di aplikasi ya. Jadi di-download dulu. Oke. Gimana El? Udah bisa? Udah aman? Aku udah cobain tapi ini katanya ini tidak ada perangkat dapat dideteksi. Oh, Katanya. oke. Itu punya siapa? Punya L ya? Coba dicolokin di, kan itu ada beberapa USB ya. Coba colokin di device lain. Oke. Nih kalau L udah, ini tuh udah dipencet belum? L udah dicentang belum? Udah dicek belum? Tulisan tampilkan semua perangkat. Oke. Ke lain ini snap. Kalau misalkan udah nyolok, harusnya Arduino-nya nyala ya, ada lampunya Arduino-nya. Mr. Tio, Oke, gimana? emangnya kalau suaranya itu lirik ya? Suara lirihnya tuh mungkin karena tegangannya kebagi, Jo. Nggak bisa kan? Sorry, Nggak bisa Jaden. colokin ke USB tapi colokin USB-nya tapi nggak bisa. Oh, tetap nggak muncul komnya. Oke. Tapi sekarang enggak Oh, berarti mungkin kurang kenceng atau mungkin ada dipasin dulu L. Nah, Jaden tadi pertanyaannya kenapa kok lirih ya? Jadi kalau kemarin kan kita bisa kenceng ya, sampai kenceng suaranya ya. Nah, itu karena 5 voltnya tuh cuman buat nyalain apa tuh namanya? Si buzzer doang. Kalau sekarang dia dibagi energinya buat nyalain si ininya juga. Oh iya, jadinya kalau mau keras harus di-coding ya? Ya, bisa di codingnya atau mungkin tambahin power dari eksternal ya. Atau 5 voltnya tuh disambung ke baterai. Jadinya itu kayak lirih banget tapi membuat bedek. Oh iya. Nah, itu bukan suara dari ultrasonic ya, itu suara dari apa tuh namanya? Dari buzzernya. Aneh loh, tapi lirih tapi membuat bedek. Kalau buzzer itu nggak bisa Kak. oh tetap nggak bisa. Nggak bisa. Oke L. Jadi mungkin coba kayak caranya kemarin siapa yang bisa ya? Oh Jaden ya. Jadi dihapus dulu aplikasinya terus diinstal lagi L. Coba lagi. Ya Bang. Dihapus aplikasi M-Block-nya, nanti mungkin bisa diinstal lagi. Oh, oke. Oke, nanti coba dulu ya. Tapi ya sebentar sih aku udah bisa cara bikin komponennya. Oke, sip. Kalau misalkan belum bisa lagi, dicoba dulu pakai itu nggak apa-apa kok. Dicoba pakai apa tuh namanya? Nah ini Tinkercad ini. Screenshot dulu. Oke, sip. Oke teman-teman, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Udah bisa belum? Wah, yang di kelas kayaknya seru banget ya. Lo kok kebalik? Yang di kelas kayaknya ramai banget ya. Seru. Ya, rame. Emang kayak gitu. Emang kalau kelas gitu ya? Yap. Oke. Ya gimana? Ada pertanyaan siapa tadi? Kak, Leo? Gimana Leo? Leo mau ngupload tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa gimana Leo? Gagal. Oh, gagal. Mungkin komnya bisa diganti Leo. Ya. Nah, coba ya. Tadi kan misalkan ada beberapa kom ya. Tadi kan Iya. misalkan kom 4, nah diganti kom lainnya Leo. Ya. Oke, sip. Oke, ada lagi mungkin yang lain, permasalahan lain. Masih aman? Nah, nanti Mister bakal share ini ya, bakal share gambarnya. Jadi teman-teman bisa nyoba di rumah. Nanti silahkan kalau ada yang masih bingung bisa ditanyain ya di grup ya. Nah, hari ini tadi ini apa? Oh, ini intinya. Jadi teman-teman, tadi masih ingat ultrasonic itu gunanya untuk apa sensornya? Ultrasonic itu digunakan untuk mengukur jarak ya, teman-teman. Sebenarnya kalau di dalam Arduino sini.
Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, nah ini teman-teman ada tulisan jaraknya. Kalau teman-teman pencet di Tinkercad ya, ini ada tulisan 169 cm. Ini makin dekat 140 cm, sekian sentimeter gitu kan. Nah, teman-teman di sini kalau bisa setting kan di bagian program. Jadi kalau misalkan malingnya kurang dari 40 cm berarti dideketin ya. Ini nanti suaranya disclaimer bakal keras nih. Oke, aku matiin ya? Gimana sih cara matiinnya? Oke, aku giniin matiin deh. Nah, nanti kalau teman-teman lihat dideketin sini, nah, ini kelihatan ya, ada suaranya, ada apa tuh? Kedengeran bisik ya, sorry. Nah, jadi kalau misalkan maling yang mendekat kurang dari 40 cm, teman-teman, nanti dia bakal bakal bunyi si ultrasoniknya. Tapi kalau kalau lebih dari 40 cm, ya udah buzzernya nggak bakal bunyi. Jadi teman-teman sekarang udah bisa nih bikin sensor maling ya, anti maling ya. Atau bisa dikreasikan teman-teman misalkan mau tambahin LED. Nanti kalau misalkan malingnya kedengeran ada maling, nanti LED-nya nyala gitu, boleh. Jadi teman-teman tinggal edit programnya ya. Nih kalau aku edit kilas ya. Nah, teman-teman bisa misalkan nyambungin LED-nya ke 5 ini. Terus habis itu teman-teman tinggal ditambahin coding. Codingnya gimana? Nah, di sini teman-teman bisa tambahin output. Terus habis itu set pin yang dibuat untuk untuk LED, misalkan pin nomor 5. Nah, itu nyala. Kalau enggak, maka pinnya nomor 5 ini bakal mati. Nanti bisa diatur gitu ya. Nah, ini low. Oke. Sekarang. Oke, teman-teman. Mana? Udah cukup jelas? Lumayan. Jelas ya, kelihatan ya. Nih, aku udah share ya, tapi ini harusnya nggak ada suaranya. Ya gimana? Gimana? Punya Pandit ini. Gimana? Enggak Pandit, connect kok, tapi suaranya lirih banget kayak. Oh iya. Pandit tadi udah nadanya apa nadanya? Nadanya C8 padahal C8 nggak ya? dihubungin. Nah, jadi kenapa kok lirih? Itu kalau deketin ya lirihnya ya, bunyinya ya? Iya. Kalau misalkan nggak dideketin, nggak ada bunyinya atau mati? Nah, itu jadi Ya kayak cuma sebentar beberapa detik terus mati terus nyala lagi terus mati gitu. Nah, itu jadi kenapa kok suaranya kecil? Jadi karena dayanya kebagi ya, tadi buat nyalain buzzer sama buat nyalain ini sensor. Nah, kalau kemarin kan kita cuma buat nyalain buzzer doang. Jadi nyalanya keras kan suaranya. Nah, kalau sekarang karena kebagi dia nyalanya lebih kecil. Nah, teman-teman, jadi lihat ya, bisa ini kan buzzernya nggak nyala ya. Nah, kalau kurang dari 40 cm, nah dia buzzernya bakal nyala nih bunyi. Nah, kalau lebih dari 40 cm menjauh lagi, nah dia bakal mati lagi nih nanti setelah 1 detik. Nah, jadi teman-teman sekarang udah bisa bikin program anti maling sendiri ya. Nah, kelihatan kan mati. Nah, gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengkreasikan sendiri. Nah, ini kelihatan ya kalau misalkan teman-teman mau nambahin LED bisa nih. Jadi kalau misalkan ada maling dia LED-nya nyala warna merah. Nah, kalau misalkan menjauh nanti LED-nya bakal mati. Setelah 1 detik ya. Nah, lihat ya, mati ya LED-nya. Oke, gitu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Suaranya di mute itu. Yang di kelas. Saya sangat bingung. Gimana El? Aman? Aman, tapi maksudnya aku telat jadinya. Karena saya paling lambat. Oh, nggak apa-apa. Kok nggak keluar suara nih? Mungkin bisa dicek lagi ya rangkaiannya atau programnya. Tapi udah bisa diupload tadi yang di kelas. Nanti mungkin bisa dicek ya rangkaiannya sama programnya. Jadi mungkin ada yang salah kalau misalkan belum bisa nyala. Nanti bakal Mister share, nanti mungkin dicoba di rumah ya. Oke, Mister Habib, ini mungkin Bisa lihat YouTube itu. Gimana? Oke.
Mr. Habib mungkin ini bisa diakhiri atau gimana Mas Mister? Oke. Oke, mungkin gitu aja ya teman-temannya, nanti silahkan dicoba di rumah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya di grup ya. Oke, mungkin gitu aja dari aku ya. Mungkin dari Mas Badri ada yang mau disampaikan, Mr. Badri? Mister, Ya, gimana? itu apa itu namanya? Itu kok pas kan udah diupload. Ya, heeh. Terus sukses. Tapi kok ada suaranya itu gimana tuh? Apa harus dipencet apa gitu biar ada suaranya? Oh, coba dideketin tangannya. Tangannya dideketin depan sensor, bunyi nggak? Oke, bentar. Coba Kak, tangannya deketin dekat sensor kok nggak bisa ya Kak? Oh, berarti mungkin ada yang salah di bagian pinnya. Jadi jangan lupa ya. Jadi dicek lagi mungkin. Jadi pin trigger di sini disambungin nomor 4, pin echo di pin 3. Nah, terus habis itu di bagian kode di sini di setting ya, trigger 4 sama echo-nya 3. Sama di sini play speaker-nya di nomor 2 ya. Jadi jangan sampai salah. Kalau itu salah nanti bakal nggak nyala ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ya karena udah jam 12.35 sampai bertemu minggu depan lagi ya teman-teman. Mungkin minggu depan kita bakal belajar lebih jauh lagi. Ya, gimana? Ini komputer kan masih nggak bisa nih yang kom itu. Yang apanya? Komnya? Yang kom masih nggak bisa. Komnya nggak muncul atau gimana? Nggak muncul, udah tampilkan semua gitu. Gitu ya. Permasalahannya di mana ya? Kalau Padit ada laptop lain nggak? Enggak. Tapi Pandit mau coba di komputernya Bunda. Ya, nanti coba dicoba ya di komputer ya. Semoga bisa ya, Pandit. Ya. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman ya, sampai untuk siang hari ini teman-teman. Terima kasih buat perhatiannya. Minggu depan kita bakal explore lebih jauh lagi ya teman-teman. Dan yang masih belum bisa, jangan malu-malu ditanya di grup ya. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Dari Mr. Badri ada tambahan? Mungkin cukup Kak Tio. Oke, mungkin cukup ya. Kalau gitu terima kasih ya teman-teman. Sekian dari aku. Sampai berjumpa lagi teman-teman di lain waktu ya. Selamat siang. Good afternoon. Udah teman-teman. Kalau gitu aku live dulu ya. Semangat, semangat.